Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah membuka mata kita, bangun dari istirahat kita masing-masing dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita senantiasa penuh dengan kebahagiaan dan semangat untuk melanjutkan aktivitas kehidupan kita. Mari saudara sekalian kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima sabdanya. Semoga menjadi pandu kita untuk berjalan di hari ini. Pagi ini kita akan membaca Wahyu pasal 3 ayat 1-6 demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Hidup padahal mati. Saudara-saudaraku pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan. Jemaat Sardis adalah salah satu jemaat yang menjadi alamat surat dari Rasul Yohanes. Tuduhan yang begitu tidak menyenangkan. Jika jemaat-jemaat sebelumnya walaupun punya celaan, tetapi masih ada hal-hal positif yang membuat mereka mendapat pujian. Tetapi kepada jemaat Sardis langsung dimulai dengan kecaman. Tuhan Yesus bersabda, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati." Saudara sekalian, bagaimana rasanya mendengar perkataan yang pedas ini? Hidup tapi sesungguhnya mati. Walaupun kehidupan jemaat Sardis dipenuhi dengan kemakmuran dan kenyamanan, tetapi tetap dikecam dan dicela Tuhan. Inilah yang dialami oleh jemaat Sardis di mata banyak orang. Jemaat itu terlihat baik dan barangkali kenyamanan mereka didambakan. Ironisnya adalah tidak ada sisi positif yang Tuhan lihat. Bahkan dikatakan bahwa keadaan mereka sedang mendekati ajal. Apakah sebenarnya Tuhan kita membenci kemakmuran dan kenyamanan? Sebenarnya tidak. Sardis adalah sebuah kota yang pernah menjadi kaya dan makmur. Sayangnya hal itu telah sirna ketika surat ini ditulis. Kores, Raja Persia, berhasil menaklukkan kota itu melalui sebuah celah yang secara tak sengaja ditemukan tentaranya. Nahasnya adalah orang Sardis sendiri tidak mengetahui akan adanya celah itu. Saudara sekalian, setelah ditaklukkan, warga Sardis diberi aturan tidak boleh memiliki senjata dan berlatih militer. Mereka hanya boleh berlatih menyanyi dan menari. Bisa dibayangkan begitu nyamannya orang-orang yang tinggal di kota itu. Jemaat Tuhan di kota itu pun merasakan hal yang sama sehingga terlena dan hidup tidak berbeda dari warga kota itu. Tuhan tidak mengecam kenyamanan. Yang Dia kecam adalah kehidupan orang percaya yang tak dapat berbeda dari warga kota tersebut. Kehidupan mereka tak dapat dipisahkan dari orang-orang yang masih menyembah berhala. Jemaat Sardis telah mati secara rohani, dan hanya beberapa anggotanya yang tinggal setia kepada Injil. Secara lahiriah, saudara sekalian, tampaknya mereka hidup dan aktif serta memiliki keberhasilan dan kerohanian yang terkenal baik. Bisa saja mereka memiliki bentuk penyembahan yang menarik, tetapi bukan kuasa dan kebenaran yang sejati dari Roh Kudus. Yesus melihat kehidupan batin dari umat-umat itu. Jemaat Sardis kehilangan gairah dan daya hidup sebagai orang Kristen. Meski demikian, jemaat itu belum mati karena masih ada harapan. Apalagi ditemukan sisi jemaat yang setia yang membuat jemaat itu
terselamatkan dari kematian. Tuhan berjanji bagi mereka yang setia akan diberi tanda kemenangan serta namanya akan dikenal secara pribadi dan diakui di hari penghakiman. Siapa yang bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mereka yang memiliki iman yang besar akan senantiasa mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada mereka melalui gerejanya. Dengan demikian mereka hidup dengan Allah dan selalu dituntun oleh Roh Kudus. Dunia selalu menawarkan kenyamanan saudara sekalian. Tetapi hati-hatilah karena ada kenyamanan yang mendukakan hati Tuhan. Ia menjanjikan kenyamanan yang penuh dan sejahtera kepada umatnya. Janji itu tidak membuat kita kehilangan daya, gairah, dan makna secara hidup sebagai orang percaya. Mari kita berdoa agar diberi kepekaan untuk bedakan kenyamanan yang sejati dan kenyamanan yang mematikan. Sebab sepanjang sejarah gereja selalu ada beberapa orang tidak mencemarkan pakaian mereka yang telah berusaha untuk kembali kepada keselamatan dan kemurnian pengabdian diri mereka kepada Kristus yang dikenal oleh para rasul dan banyak orang lain lagi yang sulit. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara sekalian semua pendengar renungan pagi agar tetap setia walau dalam keadaan sulit. Mujizat terbesar yang kita alami adalah jika kita tetap beriman walaupun sulit jalannya. Sebab sejatinya kesetiaan itu dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu pagi ini untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kiranya menjadi pedoman bagi kami. Kami bersyukur Tuhan boleh menegur kami. Walau kadang-kadang kami merasa diri kami lebih baik, tapi ternyata belum tentu penilaian itu seperti yang Engkau mau ya Tuhan. Tolonglah umat-umat-Mu, tolonglah kami semua, supaya kami belajar setia kepada Tuhan dalam segala perkataan, tingkah laku, dan perbuatan. Kiranya Tuhan memimpin kami, supaya menjelang Tuhan datang yang kedua kalinya, kami sungguh-sungguh mendapati diri kami ada di hadirat Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan, sehingga kami dapat diberkati oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa Surgawi, kami berdoa kepadamu untuk segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada. Bila Tuhan menganugerahkan kepada mereka kenyamanan, Tuhan tolonglah mereka supaya jangan melupakan Engkau. Karena itu Tuhan kami berdoa supaya Tuhan memimpin kami sekalian untuk menjalani kehidupan kami di hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk mereka semua yang mendengar firman-Mu, kuatkan dan teguhkanlah mereka ya Tuhan, supaya mereka menjadi umat-umat yang baik. Kami berdoa supaya Tuhan tolong kami, sehingga apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini dapat kami kerjakan dengan baik. Kiranya kami menjadi pendengar firman-Mu, yang Roh Kudus sampaikan kepada kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami serahkan hidup kami dalam tangan pimpinan-Mu ya Bapa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.